Bapak, Jemaat GKI Pasir Kaliki, semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Kami dari Komisi Anak tentunya menghimbau dan mengajak Bapak Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki yang memiliki putra-putri, keponakan ataupun cucu, yuk bersama bergabung di Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online ada 3 kali jam kebaktian. Yang pertama, pukul 8 untuk anak-anak usia balita sampai dengan kelas 3 SD. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6, pukul 9.15 melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga, pukul 10 untuk anak-anak kelas remaja atau anak-anak kelas 7 dan 8, kebaktian melalui Google Meet. Yuk, setelah minggu kami tunggu kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi, setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup Line. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan penerima damai sejahtera. Setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang damai sejahtera, selalu sehat, keluarga yang rukun, kecukupan finansial, pelayanan yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Tapi harapan terkadang tidak sesuai dengan realita. Ada ketakutan menghadapi masa depan, khawatir tidak dicintai, dan lain sebagainya. Di tengah ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 19b, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera Yesus
memberikan rasa aman sejati, membangkitkan keberanian, dan meneguhkan kita untuk melakukan tugas pelayanan. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, saat ini kami datang kepadamu untuk meminta ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, yang tidak berkenan kepadamu dan menyakiti hatimu. Ampunilah, ajarlah kami untuk taat dan setia kepadamu, ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama dan tidak menyakiti hati mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Baik ketika kami berduka cita, maupun ketika kami bersuka cita. Sekarang ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu.
Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Penerima damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kota Bandung diguyur hujan lebat. Di pastori kami ada kanopi yang ditutupi oleh fiber. Dan saat hujan turun, suara air hujan yang jatuh di atas kanopi fiber itu bergemuruh kencang sekali. Saat terjadi hal itu, anak kami yang usianya masih 16 bulan biasanya lari ketakutan mencari ibunya untuk meminta perlindungan. Suara gemuruh itu baginya sangat menakutkan, dan ibunya adalah tempat yang paling aman untuk meredakan rasa takutnya. Saudara terkasih, adalah hal yang alamiah dan wajar
Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, cemas, kita akan segera mencari perlindungan. Itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka takut dan melindungi diri dari ancaman orang-orang Yahudi. Mereka diam di suatu rumah dan menutup, mengunci setiap pintu-pintu yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Mereka takut ditangkap dan dihukum seperti Yesus oleh orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus sama dengan Yesus. Mereka adalah penista agama Yahudi dan aktor yang melakukan makar terhadap kekaisaran Romawi. Karena rasa takut itu, mereka akhirnya mengunci semua pintu. Yang mengejutkan adalah saat mereka merasa takut dan bersembunyi di dalam ruangan, Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Damai sejahtera di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani, eirene, yang dapat diterjemahkan quietness atau ketenangan. Di samping kita juga bisa memahaminya dengan kata damai atau damai sejahtera. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu, Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada murid-muridnya yang pada saat itu ketakutan begini, "Jangan takut, tenangkanlah dirimu, aku ada di sini." Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk tenang, untuk eirene, untuk damai? Perasaan takut, Bapak Ibu Saudara, itu biasanya membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih. Ketika seseorang tidak bisa berpikir jernih, ia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Sama seperti kisah Maria Magdalena, yang ketika ia melihat jasad Tuhan Yesus tidak ada di kuburannya, ia menangis sampai-sampai tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sebetulnya sudah ada di tempat itu. Yohanes 20 ayat 14-15. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Saudara terkasih, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, Yohanes 20 ayat 19-31, kita diajak untuk bisa melihat 2 khasiat eirene, kedamaian atau ketenangan. Khasiat yang pertama adalah, eirene berkhasiat membangkitkan sukacita, menaklukkan ketakutan dan membangkitkan sukacita. Khasiat eirene yang pertama ini dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat mereka bersembunyi dari orang-orang Yahudi. Ketika Yesus meminta mereka untuk tenanglah, mereka akhirnya bisa melihat Yesus secara seksama. Mereka bisa melihat luka-luka di tangan Yesus dan lambung Yesus. Setelah mereka yakin bahwa orang yang mereka lihat itu adalah Yesus, karena melihat luka-luka yang ada padanya, barulah mereka merasakan sukacita. Yohanes 20 ayat 19 begini tertulis, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara terkasih, inilah efek yang dihasilkan oleh seseorang yang menerima eirene atau menerima kedamaian, menerima ketenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa merasakan sukacita. Khasiat yang kedua dari eirene atau kedamaian atau ketenangan dari Tuhan Yesus adalah seseorang ini bisa menumbuhkan iman percayanya di tengah keraguannya. Khasiat eirene yang kedua ini kita jumpai dari peristiwa Thomas yang meragukan kesaksian murid-murid Tuhan Yesus yang telah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Thomas berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di saat Thomas ragu, Tuhan Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Seakan-akan Tuhan hendak berkata kepada Thomas, hai Thomas, tenangkanlah dirimu. Lihatlah, ini aku, dan buktikanlah sendiri. Setelah menenangkan dirinya, barulah Thomas menyadari bahwa orang yang ada di depannya itu benar-benar Tuhan Yesus yang bangkit. Sampai-sampai ia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dari kisah Thomas ini kita bisa melihat bahwa Eirene itu berkhasiat untuk menumbuhkan iman percaya Thomas yang awalnya ragu-ragu pada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, jika murid-murid Tuhan Yesus terdahulu telah merasakan khasiat dari Eirene, manfaat dari Eirene yang membuat mereka bersukacita dan membuat mereka menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah Eirene yang kita terima dari Tuhan telah membangkitkan sukacita, telah membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan? Sudahkah Eirene itu menumbuhkan rasa sukacita dalam diri kita? Sudahkah Eirene itu membuat kita terus beriman kepada Tuhan, sekalipun kita menghadapi berbagai hal yang bisa mematahkan iman kita? Perlu kita akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita seringkali tidak mudah. Kita menghadapi persoalan yang membuat kita sukar untuk bersukacita. Tetapi di tengah kesulitan itu, kita bisa menemukan hal-hal baik sebetulnya yang bisa membuat kita bersukacita. Beberapa tahun yang lalu, saya melayani perjamuan kudus di rumah-rumah anggota jemaat yang berusia lanjut atau yang sakit. Saya mengunjungi seorang anggota jemaat usia lanjut di mana sepanjang hidupnya dia berbaring di kasur karena kelumpuhan. Dan di dalam pelayanan perjamuan kudus itu saya bertanya, saya menyapa Oma ini. Halo Oma, bagaimana kabarnya? Kemudian ia menjawab, saya senang sekali karena bisa melihat Pak Pendeta dan bisa mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta. Kata orang, kondisi saya ini menyedihkan. Tetapi asal Pak Pendeta tahu, meskipun kaki saya lumpuh dan badan saya tidak bisa kemana-mana, telinga saya masih bisa mendengarkan siaran firman Tuhan dari radio. Mata saya masih bisa membaca Alkitab. Itu adalah berkat Tuhan. Mendengar perkataan itu, saya tersentak berkata di dalam hati saya, wow, mengagumkan sekali Oma ini. Padahal badannya sakit. Ia terus berbaring dan tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi dia bisa menemukan sesuatu yang bisa ia syukuri dan bisa merasakan sukacita atasnya. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Karena kita telah menerima Eirene, kedamaian, ketenangan dari Tuhan. Maka sudah semestinya lah kita bisa melihat dengan jernih berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sekalipun sekarang ini kita sedang menderita, sehingga kita bisa tetap bersukacita dan bersemangat menjalani kehidupan ini. Mari temukanlah berkat-berkat Tuhan itu di tengah pengalaman-pengalaman berat yang sekarang mungkin sedang kita alami. Bukan hanya membangkitkan sukacita, Bapak Ibu Saudara, Eirene juga menolong kita agar kita tetap bisa beriman kepada Tuhan, membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan, sekalipun situasi yang kita hadapi sulit dan bisa mematahkan iman kita. Di tengah pandemi seperti ini tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara, orang mulai kehilangan iman, khususnya anak-anak muda. Mereka dan ada di antara mereka itu mulai mengungkapkan isi hatinya kepada saya. Mereka merasa bahwa beriman kepada Tuhan tidak mengubah keadaan. Mereka dan keluarga mereka tetap berada di tengah penderitaan, padahal sudah berdoa dan berusaha.
Tetapi di samping orang-orang yang bisa patah iman itu, ada saja ternyata orang-orang yang bisa tetap beriman kepada Tuhan sekalipun mengalami kesulitan hidup. Ada seseorang pernah bercerita tentang pengalaman hidupnya kepada saya. Ia adalah seorang pengusaha catering. Biasanya ia menerima pesanan dari pesta-pesta seperti pernikahan, syukuran keluarga, wisuda gitu ya. Kehidupan keluarganya ini itu sangat bergantung kepada usaha cateringnya. Dan di tengah pandemi, usahanya ini terancam bangkrut. Permintaan menurun drastis. Ia bahkan sempat mau mem-PHK pegawainya. Tetapi tidak sampai hati ia melakukannya. Dan untuk mempertahankan usahanya itu, dia memberanikan diri untuk meminjam uang dan melakukan promosi serta membayar gaji karyawannya. Hal itu terpaksa dia lakukan karena ada beberapa perubahan dalam pelayanan catering. Misalnya ya, makanan yang disajikan harus mengikuti protokol kesehatan agar konsumen merasa yakin dan aman jika membeli makanan atau membeli catering darinya. Makanan tidak bisa lagi disajikan secara prasmanan, tetapi harus menggunakan box-box kecil dengan peralatan makan untuk personal. Pada mulanya, pemasukannya sangat kecil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lama-kelamaan ia mulai menerima banyak pesanan. Memang tidak sebanyak sebelum pandemi, tetapi hal ini cukup disyukurinya karena ia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dan juga membayar hutang-hutangnya ke bank. Karena ketekunannya inilah ada beberapa temannya datang untuk meminta nasihat kepadanya. Dia menguatkan sesamanya dengan mengatakan begini. Orang itu tidak akan pernah lepas dari kesusahan. Jadi daripada mikirin itu, kerjain aja apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh sekarang ini. Ya sekalipun nggak ada harapan, tapi kerjain aja dulu. Sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Kita yakin aja sambil usaha kita beriman Tuhan enggak bakal membiarkan kita jatuh. Jangan pikirin nanti gimana kalau gagal atau nanti gimana kalau enggak berhasil. Di masa pandemi gini kerja kudu pakai iman. Tanpa Tuhan kita itu enggak bisa apa-apa. Saudara terkasih, dari kesaksian pengusaha catering ini kita bisa melihat bahwa kesulitan tidak bisa mematahkan imannya. Ada saja orang-orang yang masih bisa tetap beriman kepada Tuhan sekalipun ia menghadapi persoalan yang berat. Ia yakin bahwa dengan tetap beriman kepada Tuhan, ia bisa menemukan jalan keluar dari persoalannya itu. Inilah yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Eirene, kedamaian, ketenangan, bisa membuat kita terus beriman kepada Tuhan sekalipun kita menghadapi persoalan hidup yang berat. Saudara terkasih, kita telah menerima eirene, kedamaian, ketenangan dari Tuhan. Marilah kita menemukan berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kita agar kita bisa bersukacita. Marilah kita tetap memelihara iman sekalipun tantangan berat sedang menerpa kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk dapat menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah tantangan hidup yang kami alami, sehingga kami dapat bersukacita. Engkau juga mengingatkan kami agar kami tetap dapat memelihara iman kami di tengah tantangan hidup yang bisa mematahkan iman kami. Kedua hal itu, kami percaya Tuhan akan bimbing kami agar kami dapat melakukannya. Karena kami ini telah menerima eirene, telah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami akan dibimbing agar kami dapat merasakan sukacita dan agar kami tetap bisa memelihara iman kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKI Pasir Kaliki. Berkatilah setiap majelis jemaat yang Tuhan panggil untuk memimpin jemaat ini, supaya Engkau berikan hikmat kepada mereka, agar citra Kristuslah yang terpancar melalui pelayanan-pelayanan mereka. Berikanlah mereka ketabahan dan ketekunan dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan jemaat-Mu ini, supaya mereka dapat berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah, di mana buahnya dapat dirasakan oleh setiap orang, dan setiap orang dapat merasakan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan lewat karya-karya jemaat-Mu di sini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kesehatan umat-Mu di tempat ini. Berikanlah kami kekuatan agar kami tetap bisa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, jikalau Engkau berkenan, maka kesembuhan itu bisa kami alami. Kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, GKI Pasir Kaliki. Biarlah pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu di tempat ini, mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu di sini dan bagi masyarakat. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu melalui gereja ini, agar gereja ini dapat menjadi terang di tengah masyarakat. Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa mereka yang berada di garda terdepan, pemerintahan Indonesia, tenaga kesehatan, tenaga medis, Engkau berikan hikmat supaya mereka dapat menghadapi pandemi ini dengan kesabaran, dengan ketabahan dan ketekunan. Juga kami sebagai masyarakat Indonesia, biarlah kami dapat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun kami berada, sehingga pandemi ini dapat berakhir dengan cepat. Kami percaya Tuhan, ketika badai berlangsung, maka akan ada akhirnya. Sebagaimana air bah yang dialami oleh Nuh dahulu kala, akan ada akhirnya, di mana pelangi perjanjian Allah itu menjadi kabar sukacita bagi Nuh. Dan kami percaya selepas pandemi ini berakhir, kami juga akan melihat janji Allah yang besar dan tuntunan Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami di tingkat yang paling rendah di daerah-daerah sampai pimpinan yang paling tinggi, presiden. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masa depan bangsa ini. Biarlah mereka menjunjung tinggi keadilan
dan menjunjung tinggi kesetaraan di dalam mengimplementasikan setiap kebijakan-kebijakan negara. Kami percaya Engkau juga yang akan memelihara kesatuan kami sebagai masyarakat Indonesia di tengah perbedaan ini. Agar kami saling menghormati satu dengan yang lain, bersinergi, berbineka tunggal ika sebagai masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan membimbing kami, sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, sumber berkat dan sumber kekuatan hidup kami, saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas semua anugerah-Mu. Ajarilah kami untuk mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, seperti yang telah Engkau teladankan untuk kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Damai
sandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun lenyap, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.